Ya 5, 4, 3, 2, 1, rehat. Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, saya penyiar berita artifisial intelijensia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Sebanyak 110 WNI kabur dari perusahaan skam judi online di Kamboja minta bantuan Presiden untuk pulang ke Indonesia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kunjungi SPPG di Tapanuli Tengah. Jelang Proprofsu 2026 Pergatsi Asahan siapkan atlet muda berbakat. Informasi yang pertama. Sebanyak 110 warga negara Indonesia yang berhasil kabur dari perusahaan skam perjudian online di Kratum, Kamboja, kini terkatung-katung di karantin center Phnom Penh tanpa kepastian kapan bisa kembali ke tanah air. Mereka mengaku tak memiliki biaya pulang dan memohon bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kabar ini disampaikan Rizal, salah satu warga asal Binjai yang terjebak di Kamboja, melalui media sosial yang terhubung ke pihak keluarga di Binjai, Sumatera Utara. Ia mengatakan mereka kini berada di bawah pengawasan pihak berwenang Kamboja, setelah berhasil melarikan diri dari perusahaan yang mempekerjakan mereka secara ilegal, dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Mereka sudah 3 hari berada di karantin center di Phnom Penh, total ada 110 orang. Rizal mengaku semua tabur karena sudah tidak tahan disiksa dan ditekan jika tidak mencapai target kerja. Setelah berhasil melarikan diri, mereka menghadapi masalah baru. Bagaimana cara kembali ke Indonesia? Mereka sangat berharap Presiden Prabowo dan pemerintah berkenan membantu kepulangan ke tanah air. Karena sudah tidak memiliki uang dan keluarga di kampung pun tidak bisa membantu. Tempat karantina imigrasi Kamboja ingin meminta bantuan kepada Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia untuk membantu kami terkait masalah biaya pulang, dikarenakan di perusahaan sebelumnya kami tidak digaji dan sebagian dan beberapa rekan kami dan keluarganya tidak memiliki uang untuk tiket pulang. Demikian jadi kami buat, kami harap pemerintah Indonesia dan Bapak Presiden bergerak dengan cepat untuk memulangkan kami semua. Rizal mengungkapkan perusahaan tempat mereka bekerja di Kamboja merupakan perusahaan skam berkedok bisnis digital, namun sebenarnya adalah jaringan perjudian online ilegal. Selama bekerja, mereka tidak digaji, bahkan beberapa dari mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikis. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dan menahan tersangka baru, yakni Direktur Nusa Dua Propertindo, Iman Subekti pada kasus korupsi penjualan dan pengalihan aset PT PN1 Regional 1. Kejatisu sebelumnya menahan 2 tersangka, mantan pejabat Badan Pertahanan Nasional, Direktur Nusa Dua Propertindo Iman Subekti, akhirnya ditahan setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam di ruang asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Senin malam. Tersangka Iman, sebagai Direktur Aktif PT Nusa Dua Propertindo, berperan sebagai pemohon yang mengajukan hak guna bangunan atas lahan seluas hampir 9.000 hektar, berstatus hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara II. Badan hukum di luar perkebunan, Nusa Dua lantas terlibat jual beli aset PT T1 dengan anak perusahaan Ciputra Land dalam bentuk kerjasama operasional. Adanya tersangka baru dari anak perusahaan PTT Regional 1 tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, termasuk dari pihak pengembang yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhammad Jeffrey menyatakan, terdapat 2 alat bukti yang kini ditahan penyidik. Bahwa dari hasil pendalaman penyidikan yang kita lakukan, ditemukan fakta-fakta baru bahwa kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023
atau pada masa jabatan tersangka IS selaku Direktur PT NDP telah mengajukan permohonan hak guna bangunan atau HGB atas beberapa bidang tanah yang berstatus sebagai hak guna usaha PT PN 2. Permohonan tersebut diajukan tersangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap. Dengan ditetapkannya tersangka baru dalam kasus ini, terdapat 3 tersangka korupsi dalam kasus pengalihan jual beli lahan PTPN Regional 1 melalui Nusa Dua Propertindo dengan Ciputra Group. Kasus ini merugikan negara senilai ratusan miliar rupiah. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara melaporkan. Seorang